Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu proses manufaktur dan analisis produk. Next. Nah, kita terdiri dari satu ada Muhammad Luhur Wicaksana, dua saya sendiri Riki Satrio, dan tiga ada Ahmad Zainal Mutaki. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian pabrik. Nah, di sini kan ada pabrik. Nah, pabrik itu adalah tempat di mana kita dapat memproduksi seperti ada manusia, mesin-mesin, alat, material, energi, uang, dan informasi dan sumber daya alam. Nah, dapat dikelola bersama-sama dalam suatu sistem produksi guna menghasilkan suatu produk atau jasa secara efektif, efisien, dan aman. Nah, di industri pada umumnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sesuatu dengan klasifikasinya, yaitu ada satu, industri penghasil bahan baku. Nah, di industri bahan baku ini kita dapat melihat aktivitas produksi mengolah sumber daya alam guna menghasilkan bahan baku. Kedua ada industri manufaktur. Nah, di industri manufaktur ini kita dapat melihat memproses bahan baku yang dijadikan bermacam-macam bentuk atau model, atau disebut juga dengan produk ya, baik yang masih berupa produk setengah jadi atau yang udah jadi. Nah, yang ketiga ada industri penyalur. Industri penyalur yang berfungsi itu bisa untuk melaksanakan pelayanan jasa industri, baik untuk bahan baku maupun yang udah jadi bahan bakunya. Bahan baku setengah jadi juga bisa. Nah, next. Yang empat ada industri pelayanan atau jasa. Nah, di industri ini kita bergerak di bidang pelayanan atau jasa ya, baik yang melayani dan menunjang aktivitas industri maupun langsung memberikan jasanya atau layanannya kepada konsumen. Contohnya ada bank, jasa angkutan, asuransi, rumah sakit, dan hotel. Next. Nah, di sini ada beberapa jenis proses manufaktur ya. Ada pada dasarnya manufaktur atau kegiatan ini dapat mengubah bahan-bahan mentah menjadi bahan jadi dengan bantuan teknologi. Nah, sehingga memberikan nilai tambah ekonomi yang besar. Nah, satu di sini ada industri yang proses produksinya berlangsung terus-menerus. Contohnya pada pabrik industri. Nah, di proses produksi berlangsung selama 24 jam ini, dia begitu terus-menerus produksi dijalankan, maka tidaklah mungkin untuk menghentikannya dengan beberapa saat atau setiap saat tanpa mengakibatkan kerugian yang besar. Akibatnya terhenti proses produksinya, ada beberapa kerugian yang terjadi, kayak kehilangan material yang tidak terpakai, kerusakan-kerusakan dalam sistem dan peralatan produksi, dapat biaya yang besar, atau peralatan yang rusak. Yang kedua nih ada industri yang proses produksinya berlangsung secara berulang kembali. Nah, di dalam ini proses produksi dihasilkan dalam jumlah yang banyak dan proses biasanya berlangsung secara serupa. Yang ketiga ada proses produksi yang berlangsung terputus-putus. Nah, di sini proses terputus-putus itu ada industri yang produksinya berlangsung langsung sesuai yang dengan order yang diterima, proses yang berdasarkan order yang pesanan yang biasa dilaksanakan sewaktu-waktu, kadang-kadang prosesnya disebut juga dengan job lead in industry. Nah, pada umumnya macam-macam proses produksi ini juga akan mempengaruhi aktivitas perencanaan suatu pabrik. Nah, pada industri ini juga studi kelayakannya harus dilaksanakan secara mendalam dan matang. Oke, next. Yang terakhir ada perancangan pabrik ya. Dalam desain pabrik dan data letak ini ada dua konsep yang saling berkaitan. Ada yang beda tapi desain pabriknya mencakup perencanaan finansial, penentuan lokasi, serta perencanaan yang memenuhi kebutuhan fisik pabrik. Sementara tata letak pabrik adalah bagian yang dari desain yang berfokus pada pengaturan fasilitas produksi dalam pabrik. Dalam merencanakan pabrik beberapa elemen penting seperti kekuatan pemilikan modal, volume produksi yang direncanakan,
dan modal yang tersedia. Harga jual produknya juga menjadi keputusan yang penting karena mempengaruhi kualitas dan daya saing produknya. Nah, yang saya akan melanjutkan penjelasan dari Ricky. Yang D, prosedur perancangan pabrik. Ada 3. Yang ke-1 ada prosedur perancangan pabrik melibatkan beberapa tahap penting yang mempengaruhi seluruh proses produksi. Tahap pertama adalah riset pasar dan ramalan penjualan yang bertujuan memahami kebutuhan pelanggan dan menentukan kapasitas produk yang diperlukan. Yang kedua ada perancangan lokasi dan tata letak pabrik. Nah, di sini itu untuk mengoptimalkan efisiensi aliran material selama proses produksi. Analisis perhitungan biaya menilai biaya produksi dan menentukan kebutuhan modal. Pengadaan dana finansial melibatkan alokasi dana untuk investasi jangka panjang dan operasional jangka pendek. Nah, yang ketiga ada pada tahap proses manufacturing. Material diubah menjadi produk akhir melalui fabrikasi dan perakitan, memberikan nilai tambah. Terakhir, produksi yang selesai didistribusikan melalui distribusi output ke pelanggan yang memberikan umpan balik melalui evaluasi produksi. Nah, yang di sini selanjutnya ada E, analisis terhadap produksi. Yang pertama ada segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar adalah strategi untuk membagi pasar menjadi beberapa segmen konsumen yang memiliki kebutuhan atau karakteristik serupa, sehingga pemasaran dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Ada beberapa jenis segmentasi geografis berdasarkan lokasi konsumen seperti wilayah atau jenis kota. Demografis berdasarkan karakteristik populasi seperti usia, jenis kelamin, dan pendapat. Kalau psikologis berdasarkan gaya hidup dan kepribadian konsumen. Benefit berdasarkan manfaat yang dicari konsumen dari produksi. Ruang produksi berdasarkan kesamaan atribut dan persepsi produksi oleh konsumen. Faktor pasar berdasarkan faktor-faktor pemasaran seperti harga promosi dan tempat jualan. Nah, yang kedua ada target pasar. Setelah segmentasi perusahaan, memilih segmen di mana yang akan menjadi target pasar disebut targeting. Nah, targeting ini melibatkan penilaian segmen berdasarkan ukuran pertumbuhan pasar, persaingan, dan keunggulan daya tarik. Target pasar tersendiri dari konsumen dengan kebutuhan serupa yang akan dilayani perusahaan. Yang ketiga ada posisi pasar. Nah, di sini juga posisi menentukan bagaimana kita menjual. Jadi positioning adalah proses pembangunan citra produksi di benak konsumen agar produksi perusahaan terlihat menonjol dibandingkan pesaing. Strategi positioning yang baik mencakup mengenali keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing, memilih keunggulan yang paling menonjol. Terus ada mengomunikasikan keunggulan tersebut secara efektif pada target pasar. Dengan strategi segmentasi, targeting, dan positioning yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan pemasaran untuk memenuhi kebutuhan segmen tertentu secara lebih efisien, meningkatkan daya saing dan profitabilitas. Nah, yang F ada segmentasi, target, dan posisi pasar produk. Segmentasi, target, dan posisi pasar produk. Yang pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah strategi membagi pasar menjadi beberapa segmen untuk mengalokasikan sumber daya pemasaran secara efektif. Yang kedua ada setelah segmentasi ada perusahaan harus menentukan target pasar yang diinginkan. Jadi perusahaan harus memilih target
yang bergantung pada ukuran pasar, pertumbuhan, situasi persaingan, dan keunggulan daya saing. Strategi pemasaran dapat berupa pemasaran tanpa pembedaan atau pembedaan untuk pasar beragam, tergantung pada karakteristik produk terhadap daur hidup dan strategi pesaing. Yang ketiga ada positioning, adalah langkah terakhir yaitu menempatkan produksi di benak konsumen dengan menonjolkan keunggulan dibandingkan pesaing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Luhur. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bill of material. Jadi, apa sih itu bill of material? Bill of material adalah yang disingkat BOM, dokumen yang menjelaskan struktur suatu produk, mencakup hubungan antara produk, antara final produk dan komponen-komponen penyusunan, termasuk sub-assembly dan parts of material. BOM mempermudah identifikasi komponen induk parents dan komponen anak child, serta asal komponen tersebut. BOM memiliki beberapa manfaat utama dalam manufaktur, seperti yang pertama ada prosumen atau purchasing, dan BOM digunakan untuk menentukan komponen yang perlu dibeli atau dipesan, termasuk asal komponen, lokal atau impor, dan harga, sehingga mempengaruhi biaya produk. Dan yang kedua ada engineering. Dalam proses produksi, BOM menjadi dasar untuk membuat instruksi kerja offsheet yang mencakup kode komponen terhadap produksi. Dan yang ketiga ada PPC, Planning Production Control. BOM digunakan dalam perancangan kebutuhan material, MRP, dan pembuatan purchase order, PO, serta sebagai dasar peramalan atau disebut juga forecast. Dan pembuatan BOM dimulai dengan memahami produk yang akan dibuat, mengumpulkan data pendukung, dan memahami setiap komponen nomor terdaftar dan lengkap dengan atributnya. Oke, next. Berikut adalah contoh kasus. Pertama ada pabrik manufaktur komponen otomotif, dan yang kedua ada pabrik produksi alat berat, dan yang ketiga ada pengelolaan logam, dan terakhir ada pabrik perakitan elektronik. Contoh dari pabrik manufaktur komponen otomotif adalah tata letak pabrik. Menggunakan tata letak proses layout untuk mengelompokkan mesin berdasarkan fungsi. Misalnya untuk mesin permesinan CNC dikelompokkan di satu area. Dan ada alat berat. Tata letak menggunakan tata letak tetap sheet layout karena ukuran alat berat yang besar. Sebuah proses kita dilakukan di lokasi yang sama. Dan yang ketiga, pabrik pengelolaan tata letak mesin menggunakan tata letak survey cover layout untuk mengelompokkan mesin berdasarkan produk yang dihasilkan. Yang terakhir ada tata letak lini perakitan menggunakan tata letak line layout untuk memaksimalkan aliran produk dan meminimalkan waktu siklus. Oke, next. Saya kembalikan lagi kepada Ricky. Oke, baik. Terima kasih untuk Ahmad Zainal Mutakin dan Muhammad Luhur Wicaksana atas presentasinya.
Kurang lebihnya dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.